warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang bidang pekerjaan sesuai jurusan kita untuk tugas PKK. Simak videonya ya teman-teman. Pekerjaan pertama yang akan saya jelaskan yaitu teknisi servis. Apa itu teknisi servis? Secara umum, teknisi servis mendiagnosis, memelihara, dan memperbaiki berbagai peralatan mekanis. Mereka biasanya bekerja pada peralatan komputer atau kendaraan. Mereka mungkin melakukan perjalanan ke lokasi klien untuk memberikan layanan dan biasanya mengkhususkan diri pada bidang tugas tertentu, misalnya keamanan, audiovisual, alarm kebakaran, atau AC. Tanggung jawab umum teknisi servis termasuk 1. Menyediakan berbagai layanan terjadwal dan tidak terjadwal. 2. Menyiapkan penawaran untuk klien. 3. Mempertahankan tingkat pengetahuan teknisi tertentu. 4. Menyimpan catatan-catatan untuk referensi dan tujuan pelaporan di masa mendatang. 5. Melatih staf bila diperlukan, khususnya staf senior yang lebih berpengalaman. 6. Memantau tren industri dan memperkenalkan atau menguji coba produk atau layanan baru. 7. Menjajaki peluang promosi untuk meningkatkan bisnis, khususnya bagi siapapun yang beroperasi sebagai pedagang tunggal. Adapun berbagai jenis teknisi servis adalah sebagai berikut. 1. Teknisi layanan IT. Teknisi ini biasanya bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang dialami klien dengan komputer mereka. Misalnya kerusakan hard drive, virus, masalah dengan sistem operasi, atau file yang terinfeksi. 2. Teknisi mekanik. Teknisi servis ini bertanggung jawab untuk memperbaiki kendaraan. Biasanya menjalankan pemeriksaan diagnostik untuk mengidentifikasi masalah, memesan suhu cabai yang benar untuk memperbaiki kendaraan, dan melakukan pekerjaan perbaikan. 3. Teknisi pemanas, pendingin udara, dan pendingin. Teknisi ini bertanggung jawab untuk memasang, mendiagnosis, menyervis, dan memperbaiki berbagai peralatan pemanas dan pendingin. Mengingat peralatan pemanas dan pendingin biasanya dipasang di rumah atau kantor klien, peran tersebut biasanya melibatkan perjalanan rutin untuk bertemu klien dan bekerja di lokasi. 4. Teknisi peralatan medis. Teknisi khusus ini membantu membuat perangkat pendukung medis seperti kaki palsu, penyangga kaki, dan tungkal, serta bagian wajah. Biasanya mereka bertanggung jawab untuk mengidentifikasi bahan nama yang paling cocok untuk pembuatan peralatan. 5. Teknisi peralatan telekomunikasi. Teknisi ini tidak hanya bertanggung jawab memelihara sistem telekomunikasi terhadap jaringan penyiaran. Mereka memasang dan memperbaiki peralatan serta memainkan peran penting untuk menjaga orang-orang tetap terhubung melalui siaran-siaran ini. Selanjutnya, bagaimana menjadi teknisi servis? Menjadi teknisi servis biasanya memerlukan penyelesaian, yaitu penyelesaian kualifikasi tertentu atau memperoleh lisensi formal. Dan ada juga pertimbangan untuk memperoleh kualifikasi perdagangan formal. Berikut ini adalah daftar beberapa keterampilan penting lainnya untuk teknisi servis. 1. Manajemen waktu. Teknisi servis biasanya menemui banyak klien pada hari-hari biasa, seringkali dengan janji temu yang dijadwalkan secara beruntun. 2. Keterampilan fisik. Teknisi biasanya tidak menghabiskan banyak waktu untuk duduk dan mungkin berdiri atau menekuk tubuh mereka untuk waktu yang lama. 3. Keterampilan komunikasi. Teknisi biasanya berinteraksi secara pribadi dengan klien, sehingga keterampilan komunikasi dan interpersonal yang baik dapat sangat berharga. 4. Keterampilan mekanik. Memiliki pengetahuan luas tentang permesinan dan memahami alat yang tepat untuk digunakan dalam berbagai situasi adalah penting. Itu tadi penjelasan materi tentang teknisi servis dari saya. Untuk materi selanjutnya saya akan menyerahkan kepada teman saya yang lain. Pekerjaan yang kedua adalah teknisi listrik. Apa itu teknisi listrik? Teknisi listrik merupakan orang yang bertanggung jawab pada urusan kelistrikan di suatu perusahaan. Apa saja tugas teknisi listrik? Seorang teknisi listrik bertugas melakukan pengecekan serta pemeliharaan listrik secara rutin. Selain tugas utama tersebut, profesi ini juga akan membuat perencanaan terkait pengguna listrik di dalam perusahaan. Tugas teknisi listrik melakukan pemantauan secara berkala jalannya fungsi komponen listrik yang terdapat pada sebuah perusahaan.
Kedua, merencanakan pemasangan komponen listrik yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Ketiga, menghitung jumlah biaya dan juga material yang dapat digunakan untuk pemeliharaan, perbaikan ataupun pemasangan komponen listrik. Yang ketiga, melakukan perbaikan pada komponen listrik yang mengalami kerusakan. Yang keempat, melakukan koordinasi bersama tim untuk melakukan pemeliharaan terhadap sistem listrik pada perusahaan. Yang kelima, mengatasi gangguan ataupun masalah yang terjadi pada sistem listrik. Yang keenam, melakukan pemeliharaan sistem listrik untuk mendukung jalannya operasional perusahaan secara lebih maksimal. Pada materi pekerjaan ketiga ini, saya akan menjelaskan tentang operator produksi. Apa itu operator produksi? Operator produksi adalah seseorang karyawan di sebuah perusahaan produksi untuk mengoperasikan mesin produksi yang ada di perusahaan tersebut agar bisa menghasilkan produk jadi ataupun setengah jadi. Tidak hanya itu, operator produksi juga merupakan seorang karyawan yang akan mengoperasikan peralatan serta mesin untuk bisa membantu proses pembuatan, pengemasan, perakitan, dan juga langkah-langkah lainnya yang ada pada sebuah proses produksi barang. Tugas dari seorang operator produksi adalah untuk memproses dan juga mengelola sebuah produk atau barang mulai dari bahan dasar yang kemudian akan diolah menjadi bahan yang jadi. Untuk beberapa tugas lainnya dari seorang operator produksi, teman-teman bisa menyimaknya pada materi yang saya berikan berikut ini. Tugas yang pertama dari seorang operator produksi adalah melakukan rapat dan juga mempersiapkan material produk. Bagi seorang operator produksi, mereka harus wajib untuk hadir dalam setiap rapat pada awal kerja agar hal ini bisa menjadi panduan dalam menyelesaikan tugas di setiap harinya. Tugas berikutnya dari seorang operator produksi adalah tentu saja mengoperasikan mesin produksi. Selain mengoperasikan mesin produksi, seorang operator produksi juga harus melakukan setting program terlebih dahulu. Tentunya hal ini perlu dilakukan agar mesin produksi bisa sesuai standar ataupun spek dari mesin itu sendiri. Tugas selanjutnya adalah menjaga produktivitas produksi. Seorang operator produksi tidak hanya mengoperasikan mesin saja, akan tetapi mereka juga bertanggung jawab untuk bisa menjaga produktivitas dari produksi yang dilakukan. Selanjutnya adalah bertugas untuk menjaga kualitas produksi. Tugas berikutnya dari seorang operator produksi adalah memastikan produk yang sudah diproduksikan sampai ke proses berikutnya. Yang selanjutnya adalah bekerja sesuai target. Seseorang operator produksi harus bisa bekerja dan menghasilkan produksi sesuai target masing-masing perusahaan. Target ini meliputi target harian, mingguan, bahkan bulanan tergantung dari kebijakan perusahaan. Tugas yang terakhir dari seorang operator produksi adalah membuat report produksi. Seorang operator produksi biasanya akan membuat laporan berupa laporan harian atau bulanan yang berisikan mengenai informasi yang dibutuhkan perusahaan untuk bisa mengevaluasi kinerja dari tiap bagian. Adapun untuk beberapa informasi yang akan dilampirkan oleh seorang operator produksi saat membuat laporan yaitu sebagai berikut. 1. Laporan kinerja dari mesin. 2. Kualitas produk yang sudah diproduksi. 3. Jenis produk yang dihasilkan. 4. Laporan jam lembur. Dan terakhir, keterangan tambahan lainnya mengenai produksi dan juga produk. Untuk skill yang harus dikuasai oleh operator produksi yaitu 1. Skill analisis yang baik. 2. Menguasai skill komunikasi baik itu verbal dan non-verbal dengan baik. 3. Memiliki kondisi fisik dan juga stamina yang baik. 4. Menguasai skill dalam mengoperasikan komputer atau mesin. Dan terakhir, memiliki penguasaan atau pengetahuan yang luas mengenai mesin dan bisa menjadi mekanik. Itulah kurang lebih materi pekerjaan yang saya sampaikan tentang operator produksi. Untuk materi yang keempat akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Pekerjaan yang keempat ini adalah pengusaha di bidang listrik. Pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh seseorang atau individu yang ingin membuka usaha penyedia atau menjual peralatan tentang kelistrikan. Contoh usaha ini adalah membuka toko alat listrik.
toko alat listrik ini bisa jadi peluang usaha, ditambah lagi dengan kehadiran listrik yang sudah hampir menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Usaha toko alat listrik ini mempunyai prospek yang sangat bagus dan menguntungkan. Kenapa? Karena masih kurangnya saingan, minimnya resiko, dan barang yang dijual bertahan lama, dan keberadaannya sangat bermanfaat. Dalam merintis usaha toko alat listrik ini, kita bisa menjual berbagai barang tentang listrik. Contohnya beragam merek lampu, berbagai jenis kabel, saklar, stok kontak, dan lainnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuka usaha ini. Yang pertama, lokasi strategis. Lokasi yang strategis sangat berpengaruh dan menunjang akan keberhasilan dalam usaha ini. Promosi, kita harus melakukan promosi agar usaha kita dikenal oleh lingkup masyarakat. Membuka usaha alat listrik ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, membuka usaha alat listrik memerlukan modal yang cukup besar dibandingkan dengan usaha yang lainnya. Kedua, tidak seperti toko sembako dan jajan, usaha toko listrik ini tidak selalu ramai karena barang yang kita jual merupakan bukan barang kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, persaingan yang semakin ketat sehingga pengusaha harus pandai mengatur strategi agar usahanya mendapat banyak pelanggan. Dan yang terakhir, umumnya usaha jualan alat listrik membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan pelanggan yang banyak. Jadi pekerjaan membuka toko alat listrik ini juga sejalur dengan jurusan teknik otomasi industri. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami untuk pekerjaan yang cocok untuk di bidang jurusan kami. Terima kasih.